Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 6 cawan, terus 5 tongkat, 7 koin, 3 pedang, di Hierophant, 6 tongkat, 10 pedang, Judgment, 9 tongkat, dan kartu Knight of Pentacles ya. Oke, terus tema untuk bintang Capricorn untuk bulan Juli 2026 adalah kartu The World ya. Kartu The World melambangkan siklus yang telah rampung ya. Oke, jadi ceritanya Capricorn sebagai besar dari kalian untuk bulan Juli nanti ya, mungkin akan fokus sekali untuk merampungkan sebuah urusan penting dalam kehidupan kalian ya, merampungkan sebuah siklus permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan nantinya? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk merampungkan urusan dalam keluarga, merampungkan urusan soal pekerjaan keuangan, merampungkan urusan cinta dengan seorang, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk merampungkan sebuah urusan ataupun siklus permasalahan dalam kehidupan kalian nantinya, the world ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Wheel of Fortune ya, yang melambangkan roda perubahan. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti ada perubahan besar yang akan segera kamu kerjakan juga sambil merampungkan sebuah urusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira perubahan apa yang perlu dikerjakan nantinya, Wheel of Fortune ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 tongkat dan 5 cawan ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi mungkin ada hal penting gitu yang perlu untuk segera dikomunikasikan Capricorn. Namun hati-hati, di sini ada kartu 5 cawan soalnya. Jadi mungkin hatimu agak sedikit down akhir-akhir ini ya, kurang pede gitu, kurang percaya diri ya ketika ingin berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi coba untuk selalu berpikir optimis Capricorn ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The World sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk bulan Juli ada upaya untuk lebih merampungkan sebuah urusan penting dalam kehidupan kalian nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 6 cawan yang melambangkan bentuk masa lalu ya. Jadi bisa dikatakan di awal bulan, minggu pertama ya, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira urusan apa yang perlu diselesaikan Capricorn di minggu pertama ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan urusan dalam keluarga, urusan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain nantinya, 6 cawan ya. Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 5 tongkat yang melambangkan bentuk dilema batin atau konflik batin ya. Jadi untuk bulan Juli nanti kalian diminta ya, ditantang gitu ya untuk lebih bersabar. Silakan diskusi dengan orang-orang terdekat ya ketika akan mengambil keputusan penting. Dikarenakan ada sedikit faktor dilema di sini Capricorn yang masih akan menghampirimu ya. Jadi mungkin hatimu agak sedikit dilema ketika menghadapi kondisi tertentu nantinya. Jadi kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat untuk mengambil keputusan yang terbaik nantinya. Ini tantanganmu kali ini kartunya ya, 5 tongkat. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan bentuk evaluasi ulang ya. Jadi ceritanya di masa lalu ada satu hal gitu yang pernah kamu evaluasi ulang kembali, kamu tinjau ulang ya sebelum mengambil langkah dan keputusan tentunya. 7 koin ya. Oke, sekitar bulan Juni lihat ada kartu 3 pedang ya. Jadi sekitar bulan Juni kemarin memang ada yang pernah mengalami semacam rasa kekecewaan yang cukup mendalam gitu dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi merasa jengkel ketika menghadapi seorang ya, mungkin lagi merasa frustasi untuk mengejar target, merasa frustasi ketika ingin mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi perlu untuk ekstra bersabar di sini ya. Ini sudah kamu alami Capricorn sekitar bulan Juni kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Kali ini ada kartu The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juli sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus ke dalam sebuah organisasi besar ya, seperti pekerjaan ataupun perusahaan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam sebuah organisasi besar sekitar bulan Juli. Ya, ini fokus pikiranmu. Oke, sekitar minggu kedua lihat ada kartu 6 tongkat yang melambangkan bentuk keberhasilan ya. Jadi bisa dikatakan sekitar minggu kedua ada upaya untuk mengejar sebuah target besar dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira apa targetmu kali ini? Dan tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang akan menikmati semacam keberhasilan baru sekitar minggu kedua ya. Cukup bagus energinya. Oke, sekitar minggu ketiga lihat ada kartu
10 pedang ya. Jadi untuk minggu ketiga nanti memang ada upaya untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian, agar apa? Agar hatimu itu lebih tenang untuk melangkah maju ke depan. Jadi kira-kira apa masalah yang perlu diselesaikan sekitar minggu ketiga nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu judgment. Jadi untuk bulan Juli, orang lain akan menilaimu itu lagi fokus untuk mengambil keputusan penting nih, Capricorn ya. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan utamamu, kali ini ada kartu 9 tongkat. Jadi memang ada yang lagi punya harapan besar. Untuk apa? Untuk bisa bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga tentunya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertahankan, apa yang perlu diperjuangkan Capricorn ya. Ini harapan terbesarmu. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu Knight of Pentacles ya. Jadi sekitar minggu keempat nanti ada pergerakan lambat, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan, sambil apa? Sambil menyusun rencana dengan lebih detail terlebih dahulu nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Empress, terus ada Hermit, The Hierophant, dan kartu The Fool ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya The Empress dan The Hermit. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti ada yang akan fokus banget untuk menjaga dan merawat ya kondisi dalam pekerjaan dan keuangan agar lebih tumbuh dan berkembang ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga nantinya Capricorn? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menjaga karir, bisnis yang sedang kamu kerjakan misalnya, ya mungkin lagi mencoba untuk menjaga kondisi keuangan agar lebih stabil selama bulan Juli nanti ya. Dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil mencoba untuk melakukan proses sangat mendalam terlebih dahulu nantinya. The Hermit ya, mungkin lagi mencoba gitu untuk meninjau ulang kondisi keuangan dan pekerjaan masing-masing sebelum bergerak maju ke depan nantinya. The Hermit ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The World kan, siklus yang telah rampung ya. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan untuk bulan Juli ada upaya untuk lebih merampungkan sebuah urusan nantinya. Mungkin lagi fokus untuk merampungkan urusan di kantor, di tempat kerja misalnya ya. Mungkin lagi merampungkan semua tugas pekerjaan penting yang lagi menumpuk akhir-akhir ini dan lain-lain, sambil apa? Sambil mencoba untuk menjaga kondisi keuangan dan pekerjaan masing-masing nantinya ya, di Empress tadi. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kartunya The Hierophant dan The Fool ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus. Oke, kartu The Hierophant melambangkan aturan dan batasan. Jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti memang ada yang lagi merasa terbatasi dalam hubungan cinta ya. Jadi perlu untuk lebih hati-hati dan bersabar nantinya Capricorn ya. Kurang bebas gitu. Misalnya mungkin lagi kurang bebas untuk mencintai seseorang, kurang bebas ketika PDKT, ketika ingin mendekati dia ya, kurang bebas ketika mengambil keputusan misalnya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar ketika menghadapi urusan dalam segi asmara. Oke, dan sebelahnya lihat ada kartu The Fool. Jadi sebenarnya hatimu lagi siap juga untuk memulai sebuah lembaran cinta gitu dalam kehidupan kalian. Nah, menutup lembaran yang lama, siap untuk memulai langkah baru ataupun lembaran baru kembali dalam hubungan asmara kali ini ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The World ya, siklus yang telah rampung. Jadi secara umum bisa dikatakan ada upaya untuk merampungkan sebuah urusan ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga misalnya, mungkin lagi merampungkan urusan cinta dengan kekasih masing-masing, sambil mencoba untuk memulai lembaran baru nantinya dalam hubungan cinta tentunya ya, The Fool tadi. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.